ketemu dengan Duta Besar Saudi. Kebetulan Duta Besar Saudi berkunjung ke Kementerian Agama dan berbincang dengan Pak Menteri Agama. Nah, salah satu yang dibicarakan tentu terkait dengan kemungkinan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021. Kemarin Pak Dubes berjanji kepada Pak Menteri Agama bahwa dalam 2-3 hari ini, bahasa beliau, itu akan segera melakukan pembicaraan dengan Menteri Haji dan Umroh Saudi terkait dengan berapa besaran kuota untuk masing-masing negara. Jadi kalau diambil secara implisit dari bahasa Pak Dubes, maka sesungguhnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini itu kemungkinan besarnya diselenggarakan. Jadi awalnya itu kan kami sebetulnya menghitung kemungkinan skema kalau seandainya Saudi menutup lagi gitu ya penyelenggaraan ibadah haji, sehingga terpaksa Menteri Agama harus membatalkan keberangkatan jemaah haji Indonesia. Namun dengan isyarat itu mudah-mudahan jadi tetap ibadah haji, penyelenggaraan haji ini dapat diselenggarakan untuk dunia internasional. Nah, optimismenya itu muncul karena sekarang ini tentu seperti tadi disinggung oleh Ibu Rektor bahwa vaksinasi itu sudah bisa dilakukan di seluruh negara, termasuk di Saudi dan di Indonesia. Besok kan kita mulai ya, tanggal 13 Januari ini. Sudah ada sertifikat halal dari BPJPH sudah ada karena dasar yang mengharuskan keluarnya sertifikat itu yaitu fatwa dari MUI dan dari LPH-nya sudah keluar juga. Jadi fatwa dari MUI itu menjadi dasar untuk mengeluarkan meyakinkan kepada masyarakat bahwa vaksin sudah dinyatakan halal dan boleh dikonsumsi. Tentu kalau kita kan paham, kalaupun tidak ada fatwa itu, sesungguhnya dalam keadaan darurat tentu saja itu bisa saja dikonsumsi. Tapi ini lebih meyakinkan kepada masyarakat. Nah, tetapi terkait dengan yang kedua, kuotanya sampai saat kemarin memang Pak Dubes belum dapat memastikan. Tetapi kemungkinan besarnya, lagi-lagi kemungkinan besarnya memang tidak bisa 100%. Gitu. Hanya saja persentasenya berapa persen pembatasannya itu akan disampaikan dalam waktu dekat ini. Pak Dubes menyampaikan bahwa alasannya adalah ini karena pihak Saudi, otoritas Saudi, betul-betul memperhatikan keamanan dan keselamatan jemaah haji dari seluruh dunia yang menjadi Duyufur Rahman, menjadi tamu-tamu Allah gitu ya. Nah, kita sendiri di Kementerian Agama pernah menghitung, mengestimasi ya sekitar 30-50% ya. Karena harus ada pembatasan-pembatasan. Meskipun kalau sudah dilakukan vaksinasi, sesungguhnya ketika kami 3 minggu yang lalu berkunjung ke Saudi, melakukan komunikasi dengan pihak Kementerian Haji, dengan Kementerian Kesehatan, dan dengan pihak imigrasi, dengan pihak Gaca, Angkasa Puranya Saudi. Dan sebetulnya ketika vaksin itu sudah dilakukan, maka physical distancing itu menjadi tidak relevan lagi. Jadi tidak perlu lagi ada physical distancing di pesawat dan tidak perlu ada lagi pembatasan diakomodasi di kamar. Kalau sekarang kan umroh dari 4 menjadi 2. Ya. Nah, oleh karenanya kita berharap mudah-mudahan kita himbau khususnya jemaah haji dan juga umroh jangan ragu untuk menerima vaksin nanti pada saatnya. Kemudian terkait dengan vaksin, kami ingin sampaikan bahwa minggu lalu Bapak Menteri Agama juga sudah berkirim surat kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk meminta prioritas pemberian vaksin kepada jemaah haji dan petugas haji. Jadi jumlah petugas hajinya sudah dihitung maksimal dan tentu saja jemaah hajinya juga dihitung maksimal sesuai kuota.
nanti kan tergantung ya dari jumlah kuotanya. Tetapi prinsipnya adalah kami menghitung kalau seandainya jemaah haji sampai bulan April katakanlah tidak mendapatkan vaksin atau belum mendapatkan vaksin, maka ini beresiko bahwa jemaah haji Indonesia bisa ditolak oleh pihak Saudi. Jadi itu tanggal 15 Juni itu kan pemberangkatan awal ya, kloter awal kalau dalam situasi normal. Sehingga sebelum 15 Juni, sebelum masuk asrama, semuanya harus sudah divaksin, sehingga harus sudah beres semuanya. Nah ini mudah-mudahan permintaan dari Pak Menteri, usulan dari Pak Menteri Agama kepada Kementerian Kesehatan bisa dipenuhi, meskipun dalam edaran terakhir yang kita baca di media kan, bahwa Kementerian Kesehatan memang sudah membuat prioritas, bahwa vaksin itu prioritasnya tentu tenaga kesehatan, kita maklum gitu ya, dengan beberapa urutan lainnya, ya jemaah haji belum masuk di situ. Nah, tetapi mudah-mudahan setelah membaca surat dari kita akan menjadi pertimbangan, karena masalah haji ini masalah nasional, masalah umat, masalah yang meskipun hanya menimpa pada umat muslim saja, tetapi ini dampak nasional dan internasionalnya kan sangat besar. Bahkan dampak ekonominya juga sangat besar. Kalau jemaah haji ditolak misalnya, itu luar biasa kan dampak diplomatiknya juga gitu ya. Mudah-mudahan bisa lancar semua. Nah, terakhir yang ingin kami sampaikan tentu dalam konteks sertifikasi ini, kami berharap dari Ditjen PHU berharap bahwa para pembimbing nanti dalam menyampaikan materinya itu mohon tidak hanya menyampaikan secara normatif saja fikih manasik haji. Nah, kami sangat berharap bahwa ini ada dua hal yang kami harapkan. Pertama, karena ini kerjasama dengan kampus, yang di situ ada tridharma perguruan tinggi, yang salah satu aspeknya adalah riset, maka kami berharap bahwa hasil-hasil riset akademik terkait dengan haji itu juga mohon betul-betul diselipkan sumber-sumbernya. Bagaimana misalnya situasi penyelenggaraan haji pada masa pandemi misalnya, itu sumbernya kan banyak, manuskrip abad ke-14 itu juga banyak, apalagi kalau ditambah dengan Nusantara. Tapi paling tidak yang abad ke-14 itu ketika ada Al-Mautul Aswad ya di Timur Tengah dan di Eropa, itu saya kira akan sangat bermanfaat memberikan edukasi bagaimana sebetulnya haji kalau dilaksanakan pada masa pandemi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, bimbingan haji di masa pandemi ini barangkali juga momentum yang tepat untuk menyampaikan, menjelaskan kepada para jemaah haji betul-betul mana yang as-sawabit gitu, mana hal-hal yang tidak bisa diubah di dalam haji, mana juga bagian-bagian manasik yang al-mutaghayyirat, yang bisa berubah karena situasi. Fikih kan selalu begitu ya. Nah, ini kan di Kementerian Agama kita mengembangkan moderasi beragama, wasatiyatul Islam. Jadi salah satu cirinya tentu saja kan ya tidak memberatkan, selalu ada pilihan, diberikan pilihan. Adamul haraj, saya kira karena di sini para pembimbing, para asatid sudah lebih mampu, maka mudah-mudahan ini momentum ini menjadi pintu masuk menjelaskan bagaimana kalau seandainya fikih manas itu diberikan dalam situasi pandemi seperti sekarang. Ya, kemarin ketika kami umroh misalnya, alhamdulillah sekalian pengawasan begitu kami bisa merasakan langsung bagaimana, melihat langsung bagaimana situasi umroh di masa pandemi. Kan kalau masa normal kan ya jemaah perempuan ketika tawaf mungkin tidak boleh menutup wajah, tapi kalau situasi sekarang semuanya kan diwajibkan masker. Nah, itu kan bagian dari edukasi juga. Mungkin ada hal-hal lain juga yang perlu disampaikan. Silahkan diselipkan semua aspek ini. Saya kira demikian apa yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan permintaan dari panitia, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka acara sertifikasi
pembimbing haji dan umroh profesional angkatan keempat ini yang dikerjasamakan antara Ditjen PHU, Kementerian Agama dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melalui Fitkom dan juga Jaringan Alumni Indonesia dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh beri tepuk tangan yang meriah sebagai tanda sambutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, agar acara sertifikasi kita pada siang hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita dengarkan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Dr. Ahmadi LC LLM. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya karim, ya maulana, ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'an hada ya Allah jam'an marhuma wa min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al fina wa la taj'al alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah perkumpulan kami pagi hingga malam nanti dan akhir daripada acara sertifikasi ini ya Allah sesuatu yang manfaat untuk kami ya Allah. Jangan kau jadikan yang mahrum sia-sia di hadapanmu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma sahil umurana wa umura walidaina wa umura asatidatina wa umura kulluna ya Allah wa umura fi madad matis samawati wal ardh fi majami'atina hadi Allah jami'ah lakumiyah Kit Syarif Hidayatullah wa syabakah khirij Syarqil Awsat di Indonesia ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma sahil bima fihi min ilmin wa afiyah wa ma fihi ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal khaira kulluh ajiluhu wa ajiluh wa na'udzubika minasyarri kulluh ajiluhu wa ajiluh innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma taqabbal minna ya Allah wa awsil muradana ya Allah wa haqqiq amalana ya Allah wa haqqiq bima fihi ya Allah min niyatina min awalil yaum ila akhirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sahil umurana ya Allah bi ziyarati Makkah al musyarrafah wal Madinah al Munawwarah wa ziyarat qabri Rasulikal Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al Kubra wa Aisyah wa man ma'hum bil baqi wal ma'al ajma'ina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana mal abrar ya aziz ya ghafar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, seluruh rangkaian acara pada siang hari ini telah selesai. Marilah sama-sama kita membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Dan alhamdulillah pembukaan sertifikasi pembimbing manasik haji dan umroh profesional angkatan keempat tahun 2021 telah selesai. Terima kasih atas kebersamaannya dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan serta seluruh jajaran-jajaran yang telah membantu acara pada siang hari ini. Terima kasih, saya Lala Barliana selaku Master of Ceremony pamit mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.